ya Kak? Kedengaran ya Kak. Kedengaran Kak. Oke, thank you. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita lanjut ya untuk mata kuliah kita. Jadi di hari ini kita akan belajar mengenai agile development. Jadi ini dipakai ketika kalian lagi ngembangin sebuah produk gitu ya. Jadi ngembangin sebuah produk mulai dari stepnya, tahapannya, di sini akan dibahas. Kemudian kita bisa lihat juga stepnya pengembangan sistem ataupun langkah-langkah di sisi pengembangan sistem. Itu kalian bisa tahu juga apa yang mesti diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita berlanjut ke session yang lainnya. Jadi biar lebih clear. Nah, di agile development juga ini kalian nanti akan lihat beberapa contohnya sama sampel metodologinya yang akan berlanjut ke pertemuan kita selanjutnya. Jadi ini cukup penting di dalam pengembangan sistem. Jadi bagaimana kita memanajemen sebuah sistem informasi lo kalian tidak mengetahui metodologinya dalam pengembangan sistem itu sendiri. Oke, untuk di agile development ini sendiri, mappingnya kurang lebih seperti berikut. Jadi kita akan tahu mengenai dari sejarahnya, apa sih yang dimaksud dengan agile development itu sendiri, manfaatnya. Kalian juga di akhir sesi nanti tahu akan karakteristiknya, prinsip-prinsipnya, kemudian model prosesnya. Nah, di model proses ini akan terbagi lagi. Jadi kalian akan dapat XP, Action Programming, kemudian ada ASD, DSDM, Scrum, RUP, Crystal, FDD, sampai dengan AM. Jadi yang umumnya biasa orang pakai adalah di XP, masih ada satu lagi sih sebenarnya waterfall, namun waterfall itu dia nggak masuk di pengembangan yang sifatnya agile, gitu ya, pengembangan yang sifatnya agile. Nah, di model kalau dia di jasa beda dengan kalau kita ketika kita ngebuat sebuah produk ya. Jadi kita harus pakai pendekatannya yang agak berbeda. Kalau kalian ngebuat sebuah produk yang dari teknologi informasinya, kalian tujuannya adalah ngebuat produk, kita mengimplementasikan agile itu lebih baik. Sedangkan kalau tujuannya adalah proyek, gitu ya, ada proyek yang diminta sama misalkan sama keluarga bilang bikinkan ke aplikasi A gitu. Nah itu kan jadinya adalah proyek. Nah model pengembangan sistemnya itu dia larinya ke tanah waterfall. Ya jadi jadinya adalah waterfall. Sedangkan tools yang bisa kalian pakai kayak XP ataupun Scrum itu bisa kepakai untuk agile model. Jadi Facebook pun, macam Google pun, itu mereka memakai prinsip agile model ketika mereka membuat sebuah produk, karena mereka ngerilis produk yang tidak bakalan pernah berhenti untuk stop pengembangan. Jadi kemudian dia bikin juga di sisi aplikasinya supaya dia menyenangkan untuk digunakan, gitu ya. Nah, apa itu agile development? Jadi kalau agile development itu adalah prinsip pengembangan perangkat lunak. Ya, sekali lagi prinsip pengembangan perangkat lunak ya. Yang pengembangan sistem jangka pendeknya dia butuh adaptasi cepat terhadap suatu model perubahan. Nah, makanya tadi cocoknya adalah di bagian produk ketika kita ngerilis, karena kita kan lihat perkembangan yang ada di masyarakat dan seterusnya itu tiap saat bisa jadi berubah, tiap saat dia bakal bisa jadi berubah. Misalnya kita harus bisa mengadaptasi hal tersebut, gitu ya. Kita harus bisa adaptasi hal tersebut. Nah untuk metodenya sendiri pengembangannya ini harus bersifatnya cepat, ringan. Orang agile itu sendiri artinya kita bisa bergerak cepat, ringan, bergerak sampai namun tidak menghilangkan prinsip waspadaan ketika kalian membuat sesuatu. Nah, makanya di dalam agile itu dia perlu pendekatan yang sifatnya ke inovasi dan responsibility tim pengembang. Jadi kalian akan dituntut untuk dituntut untuk bergerak, ngebuat sebuah sistem yang melihat perkembangan yang ada di masyarakat, kemudian
kita punya tanggung jawab gitu, responsibility. Jadi supaya orang yang menggunakan aplikasi kita itu bisa memahami apa value-nya kita punya, dalam artian memahami kelebihan produk yang kita punya. Nah, untuk Agile sendiri sejarahnya dia dari apa ya? Pada saat pertama kali Dr. Winston Royce itu dia presentasi masalah pengelolaan perangkat lunak gitu. Itu tahun 1970. Dia mengkritik pembangunan yang berurutan. Pembangunan berurutan itu apa? Contohnya waterfall. Ya. Jadi next time kita bakal coba lihat contoh bedanya antara agile dan agile dan waterfall. Adik-adik sekalian, kalian akan lihat oh begini kalau waterfall, dan waterfall ini yang dikritik sama Winston Royce. Dia pada akhirnya buat model pengembangan perangkat lunak yang lebih cepat bisa diimplementasikan. Kemudian ada istilah Agile in Manifesto dipakai pada tahun 2001. Jadi kalian bayangkan ya, ada sejak tahun 70 sampai dengan 2001 itu kurang lebih ada 31 tahun gitu, baru ada istilah Agile. Nah, namun awal kali untuk prinsip dasar dari Agile itu sudah dikenalkan sama Winston Royce gitu. Dia ambil Agile di tahun 2001 Agile Manifesto, development-nya, alatnya, praktisinya ini mengubah landscape-nya RPL gitu, rekayasa perangkat lunak. Nah, mungkin ini nanti kalian akan dapat lagi di semester selanjutnya. Kalian akan dapat rekayasa perangkat lunak, itu ngebahas fokusnya tentang bagaimana kita merekayasa sebuah perangkat lunak agar bisa terpakai. Kemudian tahun 2001 ini ada 17 developer 17 developer dalam artian 17 orang kayak kita, programmer ya, itu ngumpul di Snowbird di Utah Resort. Dia diskusikan pengembangan ringan sampai pada akhirnya mereka kasih keluar sebuah panduan ataupun manifesto tentang agile software development. Bagaimana ngebuat apps yang lebih cepat, beradaptasi, kemudian menyenangkan. Nah, untuk pengembangan perangkat lunak yang menangkas agile itu sendiri, dia ambil dalam sisi beberapa hal. Perspektif Cardotic kalau dia modelnya adalah aplikasi yang masih berkembang dengan cepat, kemudian adaptasinya sama masyarakat, ya. Kemudian dia ada nilai-nilai kolaboratifnya, jadi ada sebuah nilai yang dimana orang bisa bekerja sama bersama-sama. Metodologi yang dipakai juga itu yang memadai. Jadi pada dasarnya sih Agile itu dia memangkas ya beberapa pendekatan yang sifatnya kalau terlalu panjang untuk dieksekusi, dia memangkas supaya lebih cepat. Kemudian ada poin pokok pendekatannya. Pertama, solusi apa yang sesuai dibuat untuk permasalahan yang jadi. Jadi mereka pendekatan ke solusi. Jadi melihat dari problem yang sudah ada. Jadi ingat ya, bikin aplikasi itu kayak orang bikin obat gitu. Ya, bukan kalian bikin obat dulu baru cari penyakit. Bukan seperti itu. Kalian cari penyakitnya, kalian obati. Sama dengan apps. Kalian bikin sebuah apps ataupun aplikasi, tujuannya adalah menyelesaikan masalah. Bukanlah kalian bikin aplikasi baru nyari masalahnya. Itu yang mesti dirubah mindsetnya. Kebanyakan dari developer di kita adalah buat bikin aplikasi yang keren-kerenan, namun pada akhirnya nanti nggak akan ada yang pakai gitu. Karena apa? Karena ya tadi, pendekatan dia pakai bikin obat dulu baru cari penyakit. Nah, yang lain adalah strategi cadangannya. Ya, jadi mengatur bagaimana ketika solusi satu nggak bekerja, mereka punya solusi 2, 3, dan 4. Kemudian pendekatan bagaimana kita ngatur perubahan, bersolusi, ambil keputusan dengan cepat, itu semua menjadi pendekatan di sisi agile. Nah, apa itu perspektif Cardotic? Kalau Cardotic ini muncul dari pengakuan sama penerimaan ketidakpastian. Jadi karena kan kita kalau ngerilis produk gitu ya, untuk diakui sama si users yang menggunakan, itu pasti juga berpengaruh sama ketidakpastian yang ada berkembang di masyarakat. Nah, jadi untuk konsekuensi konkret hal di atas, mulai dari penerimaan users atau user acceptance-nya,
kemudian ekonomi mereka ketika menggunakan aplikasinya. Disinilah tujuan prosesnya itu berkembang, ya. Tujuan prosesnya itu berkembang sehingga kalau ada perspektif yang di luar dari hal ini, atau misalkan ada pendekatan ini yang mendekati seperti itu, proyeknya ini masih tetap bisa berjalan ataukah produknya masih bisa berjalan, supaya pendekatan ataupun tujuan prosesnya itu bisa kita bisa kita capai. Walaupun biasanya tujuan proses yang berulang itu kadang tidak bisa kita capai, di perspektif Cardotic inilah yang akan disolusikan melalui agile development, gitu ya. Nah, ada juga istilah Cardotic Hawk. Kalau Cardotic Hawk ini artinya mirip kayak kalau kita bisa bilang kepemimpinan kolaborasi gitu. Jadi bagaimana kalian belajar sebagai seorang pemimpin, mengatur manajemen timmu, supaya ketika kalian ada di suatu lingkungan yang ekstrim, apa maksudnya itu? Prosesnya kayak ditekan, bikin aplikasi dan lain-lain yang mesti cepat gitu, kelar, kalian sudah bisa udah bisa handling hal tersebut. Jadi kenapa? Karena manajer agile itu memahami ya kepastian yang disfungsional yang tidak berlaku, sampai dengan mereka harus dituntut memberikan inovasi sama kreativitas. Nah, nanti kalian akan lihat nanti di implementasinya di Scrum, kalian akan lihat nanti implementasinya di beberapa hal. Oh begini ternyata. Kalau di Google ada istilah lainnya namanya design sprint. Gitu. Kalian akan dapat juga itu nanti di semester selanjutnya. Nah, ketika Google pun juga merilis design sprint, kalian bisa googling gitu ya, design sprint di internet banyak kok, bisa kalian baca-baca design sprint. Jadi kalau Google karena pendekatannya agile, kemudian pakai metodologinya pakai Cardotic Hawk, dia supaya menekan beberapa ketidakpastian, mereka rilis satu tools namanya adalah design sprint yang tadi ya. Jadi bagaimana meminimalisir hal-hal aplikasi yang tidak digunakan sama orang, namun ngebuat sebuah apps yang betul-betul bisa menjawab problemnya orang. Nah, untuk kolaboratif karena dia agile, otomatis ini bukan seperti leader yang nyuruh-nyuruh ya, enggak, tapi modelnya adalah kolaborasi bareng dengan tim kalian. Jadi kalau kita bangun sebuah startup, mungkin ada yang nonton film Korea sekarang yang judulnya Startup. Itu terdiri atas tiga komponen yang paling utama sebenarnya. Jadi ada CEO-nya, orang yang berpikir bisnisnya, ada yang berpikir sebagai teknikal untuk programmingnya, CTO-nya, kemudian yang satu ada yang berperan sebagai desainernya, ya, CDO-nya. Nah itu tiga hal komponen yang paling dasar di perusahaan. Kalau kalian nonton film Koreanya Startup pasti paham yang mana CTO-nya, yang mana CEO-nya, yang mana CDO-nya. Jadi pendekatan itu ketika mereka ngerilis sebuah produk, pakainya adalah model kolaboratif. Nah, agile ini dia fokus keterampilan individu dengan tingkat interaksinya, anggota tim sama pelangganan. Kemudian agile ini juga dia ngambil ke pemahaman yang sifatnya interaksi dari face to face pada dokumentasi datanya. Agile ini dia tidak percaya sama model ketergantungan, di sisi dimana membuat orang itu kurang keterampilan, bakat sampai dengan pengetahuan. Artinya gini, ketika timnya itu dia nggak paham di satu sisi, misalkan ya, saya lagi bikin aplikasi ini, kemudian ada error gitu, saya nggak tahu bagaimana perbaikinya. Nah, si bos itu akan bantuin, walaupun dia nggak paham bagaimana ngoding, bukan si bos sih, istilahnya leadernya itu akan bantuin pertemukan antara orang yang sudah pernah menemukan masalah error seperti itu dengan timnya, ataukah bakalan carikan mentor untuk bikin aplikasinya dengan timnya. Jadi timnya itu nggak merasa ditinggalkan ketika mereka lagi ngoding gitu. Jadi dia serasa diperdulikan gitu sesama satu tim. Nah, begitupun juga dengan bisnis. Kalau bisnisnya CEO-nya ada masalah, dia bisa cerita sama timnya yang teknikal ini bisa bantuin mikir. Jadi ceritanya gini, everything you have the problem, we solve together. Artinya ketika kita punya masalah yang permasalahan dalam satu tim, ya solusinya ya kita bareng-bareng. Nah, kadang kalau kita ya pakai implementasinya adalah bos, ya pekerjaan itu jadinya adalah menumpuk di satu orang. Gitu. Jadi
kadang nggak akan bisa selesai. Mending banyak yang berpikir dibandingkan hanya satu orang yang berpikir. Nah, teori perusahaan rintisan, startup, agile development ada di sana. Jadi menekankan beberapa prinsip kolaboratif. Nah, untuk yang modelnya lincah, kita harus seimbangkan juga dengan fleksibilitas dengan strukturnya kita, gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak organisasi yang operasi pada asumsi yang tidak kepake, biasanya orang disebut gini, jika sedikit proses yang baik, maka banyak proses yang akan lebih baik. Prinsipnya gini, kalau kalian ngerjain sebuah apps, ataupun ngebangun sebuah perusahaan rintisan, ataupun kalian ngebangun sebuah produk digital, gitu ya, proses yang kalian lewati, gitu ya, kalau hanya sedikit, saya bilang dia nggak akan berkembang. Kalau sedikit saja, di sisi agile development itu dia akan menuntut lebih banyak proses. Kenapa? Semakin banyak proses yang kalian jalani, learningnya atau hal yang kalian pelajari itu lebih banyak. Itu intinya kalau di model fleksibilitas dengan model strukturnya. Nah, sekarang kita tanya, apa sih manfaatnya agile untuk di development? Ya. Pertama, dia kasih kita pengarahan siklus pengembangan itu lebih cepat. Jadi, agile ini membantu kita, kayak ibaratnya menuntun kita, kemudian fokusnya di sisi siklus ya, pengulangan siklus. Jadi dia bisa jadi incremental. Incremental apa maksudnya? Dia berulang, tapi ada proses yang meningkat. Beda itu beda itu halnya yang berulang, tapi state-nya sama. Ya, itu yang mesti kalian ingat ketika bikin produk, fiturnya itu bakalan ada nambah. Sama kalau hari ini saya cerita kayak macam Facebook, Instagram, di awal kali Instagram hanya ngambil foto, kemudian nge-share. Powernya di foto. Sampai hari ini kalian bisa lihat bejibunnya orang yang bisa bikin filter. Gitu ya. Kalian pun sekarang bisa bikin filter sendiri untuk untuk filter Instagram. Silakan dicobalah. Ada apps-nya. Itu sangat mudah sekali. Jadi kalian bisa bikin filter sendiri, bisa kau pakai di Instagrammu. Kan kalau filter kan kita mau dapat filternya, biasa kita follow something dulu ya, kita follow orang baru kita dapat filternya di Instagram. Nah, incremental itu prosesnya kayak gitu. Jadi kalian buat satu model fitur, dia akan nambah lagi, kemudian nambah lagi, namun dia menjawab kebutuhannya di masyarakat. Nah, yang lain adalah paradigmanya tangkas gitu. Apa maksudnya? Kalian ketika membuat sebuah produk tidak akan tersesat. Nggak akan tersesat. Enaknya kenapa? Karena di desainnya ada, pembangunannya ada, dan kalian bisa tinjau kembali gitu kalau ada hal yang kurang di sana. Nah, ini di sisi model pemanfaatan agile. Kemudian, apa karakteristiknya? Karakteristiknya dia harus responsif, ya, cepat, adaptif. Dari timmu itu kalau mengimplementasikan agile ya, dia harus cepat, adaptif, lihat apa perkembangan yang ada di masyarakat, komunikasi dengan stakeholder, kemudian digambarkan kebutuhan customer dengan timnya, organize di sisi timmu, performansi kerja, kemudian dia akan hilangkan gitu gapnya antara developer dengan customer. Jadi kadang kan begini, developer itu bikin sebuah aplikasi yang hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, tidak untuk digunakan sama si customer. Jadi pada saat customer mau pakai, mereka bingung gitu di mana tombolnya, di mana model menunya, di mana mereka mesti datanya. Kenapa? Karena hanya developer yang tahu. Nah, di Agile pun juga membantu kita delivery produknya itu lebih cepat. Jadi kalian ketika rilis aplikasinya di Play Store, contoh ya, kalian bikin website, kemudian websitenya udah langsung online. Nah, itu delivery ataupun memberi pengembangan aplikasinya itu bisa lebih cepat. Di sisi prinsip, Agile ini dia akan membuat kepuasan pelanggan itu bisa lebih cepat tercapai. Kemudian perubahan kebutuhan ini dia akan larut dalam pembangunan. Ya. Artinya dia akan sesuai nantinya pelan-pelan tersusun sampai dengan menjawab kebutuhannya si pengguna. Perangkat lunaknya disampaikan mingguan bukan bulanan. Software yang kepakai itu ukuran utama dari kemajuannya. Kemudian pembangunan berkelanjutan, kemudian kerjasama harian antara orang-orang bisnis dan pengembangnya, ya, di sisi prinsip Agile, ini semua terjawab.
Yang lain kalian bisa face to face ataupun komunikasi yang lebih baik ketika kalian bangun tim. Kalian bisa melihat tim juga yang termotivasi, siapa juga yang bisa kita percaya ketika model pengembangan, desainnya yang bagus terus-menerus, sederhana di sisi seni, namun pekerjaannya tetap sesuai dengan tracknya. Tim yang bisa atur diri sendiri. Nah, ini yang saya yang lebih suka sih di Agile. Tim itu bisa atur dirinya. Beda seperti kayak ala bos ya. Bos berarti dia akan pikirkan A, B, C, D, E, F, G, H, Z. Nah, ini. Ikuti ini timeline-nya, tak, sudah. Mereka akan kerja gitu. Kalau di Agile enggak, dia tanya, kau bisanya ini berapa hari? Oh, bisa development di bagian ini sama tim yang ini enggak? Nah, jadi lebih ke arah tanggung jawab tadi ya. Beda kita tadi kalau saya nanya ya, kau kerjakan ini di hari Rabu tanggal segini sampai segini selesai. Beda halnya kalau saya nanya, tim developer bisa kerjanya ini berapa hari? Nah, itu hal yang berbeda ya. Pendekatan Agile di sana. Pendekatan Agile di sana. Kalau waterfall, dia yang akan set timeline, deadline-nya. Betul ya. Nah, yang ke-12 adalah kalian bisa adaptasi lebih mudah karena pada saat pengubahan suatu keadaan. Nah, Agile proses ini dia didorong sama skenario ya. Jadi ada model skenario-nya, ada deskripsi untuk kebutuhan pelanggannya, tahu durasinya kapan, bertambahnya dia punya delivery perangkat, gitu ya. Adaptasi terhadap perubahan juga bisa lebih baik, lebih cepat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya si Agile atau aktivitas di sisi frameworknya si Agile? Yang pertama, komunikasi dengan customer-nya gitu, atau pengguna aplikasinya. Kemudian mereka planning, mereka modeling, mereka construction, dia bangun apps-nya, dia delivery produknya ke customer-nya, mereka evaluasi. Kalau kemarin, kalau kalian perhatikan pendekatan Agile, dia ada planning, dia ada requirement, ya. Kemudian ada desain, kemudian ada tahapan coding, kemudian ada tahapan testing, ya, dan seterusnya, gitu ya. Jadi kelihatan antara satu role modelnya dengan model yang lain. Nah, untuk di sisi Agile, jadi planning, kemudian kita lakukan pengembangannya, kita tujuannya dapat feedbacknya, dari feedbacknya untuk pengimplementasian, kemudian ada testing, kemudian ini terus berulang ya. Jadi siklusnya ini akan terus berulang, mulai dari desain codingnya, test driver untuk developmentnya, pre-programmingnya, ini Agile akan bergerak di bidang ini. Nah, untuk di sisi pengembangan Agile ya, tradisional dengan Agile development, saya coba kasih lihatkan perbedaannya, gitu ya, perspektif perbedaannya. Kalau traditional view dengan Agile perspektif, kalian bisa lihat di sebelah kiri ini ya, di kiri yang ini. Di kiri yang ini, traditional view, view ini dia lebih ke arah linear sequence. Artinya kalian nggak bisa ngerjain satu step proses kalau di atas itu nggak selesai. Agile development tidak, kalian bisa kerjain bersamaan satu model proses, kemudian kalian bisa kembali ke proses yang sebelumnya kalau nggak sesuai. Kalau ini enggak, dia akan selesaikan dulu sampai step akhir baru kembali. Jadi proses yang dihabiskan di sini itu lebih lama dibandingkan yang di sini. Kemudian goalsnya si traditional view itu adalah optimisasi. Jadi waktu, gitu ya. Fokusnya adalah waktu yang menyesuaikan di sisi timelinenya. Kalau di Agile, dia flexibility, responsif sama adaptasi. Jadi bisa jadi di sini waktunya lebih lama dibandingin di sini. Itu kenapa? Dia akan beradaptasi kembali dengan si pengguna. Itu. Problem solving prosesnya, dia mulai dari perencanaan dan beberapa formal activities. Kalau di sini dia belajar dari eksperimen, pembacaan data, sampai dengan bagaimana mereka memodelkan problem dan solusinya. Kalau dia di Agile. Kalau di traditional view, kita pada saat melihat lingkungan, dia lebih stable dan predictable, bisa bisa diprediksi lah kalau di traditional. Kalau Agile, dia difficult to predict, karena lebih susah lebih susah untuk develop, lebih susah untuk diprediksi,
Kenapa? Karena kan ketidakpastian yang ada di lingkungan itu menjadi adaptasi dari agile. Gitu. Turbulensinya lebih gede. Kenapa? Ya dia goyang gitu, nggak seperti di traditional view. Kadang di sini bisa jadi akan ada bug, kemudian diperbaiki lagi dan seterusnya. Learningnya kalau di sini adalah single loop, adaptif. Kalau agile ya ini tadi yang saya cerita ya, dia bisa kembali ke bagian yang mana saja di satu proses. Karakteristiknya di sini kalau di sisi traditional view harus ada kontrol dengan arahan langsung, ya, menghindari konflik. Gitu. Inovasinya secara formal, manajer ini adalah controller. Nah ini yang membedakan dia ya. Kalian bisa lihat di sebelah kanan, manajer ini adalah fasilitator. Beda itu antara orang yang mengontrol, beda itu antara orang yang memfasilitasi. Sama tadi yang saya nanya gitu ya. Kau, Baco, kerjakan kok ini tanggal 12, bulan 12, jam segini sudah harus jadi. It's a controller. Beda hal kalau saya nanya, hey Baco, ini kira-kira berapa hari kau bisa selesaikan, berapa lama waktu kau butuhkan, resource apa aja yang kau butuhkan supaya ini jadi. That's a facilitator. Kalian yang nanya, yang tanya timmu, supaya timmu bisa nyaman kerja dan dia bertanggung jawab. Ketika Bacok ngomong, saya cuma butuh 1 minggu, oke. Kita kunci, artinya dia bertanggung jawab sama omongannya. 1 minggu dia akan kelarkan fitur itu, aplikasi itu, gitu. Ya, jadi kelihatan kita kalau satunya disuruh, satunya orangnya yang orangnya yang mengajukan diri sendiri. Nah, tanggung jawabnya satu ada di manajer kalau traditional view, satunya lagi tanggung jawab itu dipegang sama tim masing-masing atau individunya sendiri. Untuk rationality-nya traditional view, dia lebih ke arah fungsional. Kalau agile perspektif, ke substansialnya, ke ranah di mana user-nya itu menggunakan. Pendekatan di traditional view, pakainya adalah logical, logical ya, ataukah data scientific. Agile dia belajar ataupun pendekatannya dari action learning. Jadi kalau ada hal yang dia dapat yang baru, lebih baik dia implement. Gitu. Pragmatismnya dari John Dewey sama dengan fenomenologi. Nah ini perbedaannya antara traditional view dengan agile development. Walaupun ini agak bahasa Inggris, saya tadi sampaikan dalam bahasa Indonesia ya. Nanti kalian bisa nonton ulang juga materi kita gitu, hari ini. Bisa kalian tonton juga. Nah, lanjut. Jenis-jenisnya tadi apa? Ada extreme programming, ada adaptive, ada dynamic system development, Scrum, Crystal, FDD, Agile, modeling atau EM. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar namanya Scrum. Kalian nanti akan saya ajari satu tools untuk dipakai kerjasama bareng tim, dan kalian bisa atur gitu timmu lebih baik melalui Scrum. Nah, untuk di prosesnya agile metodologi itu sangat banyak, namun saya tidak bisa kasih semua gitu. Kalau saya kasih semua DSDM, fitur FDD, ini bakalan habis agile metodologi saja ini yang kita pelajari ini bisa jadi 1 semester gitu. Nah, sedangkan kita hal yang lain masih banyak yang perlu dipelajarin. Saya minta kalian cobalah googling, cobalah baca DSDM, XP, FDD, tolong dibaca. Nanti saya hanya melanjutkan sampai di bagian Scrum saja. Sedangkan yang di lain itu sebenarnya cukup penting juga kalian pelajarin, karena misalkan kalian udah kelar dari kampus, kalian melihat metodologi pengembangan software itu akan mendekati di hal-hal ini. Nantinya akan ada dibahas seperti ini. Kalian misalkan kerja nanti di Tokopedia, ataukah kalian nanti kerja di Gojek, sebagai software developernya di sana, itu pasti akan memakai pengembangan software seperti ini ya. Gitu. Jadi biar nggak asing lagi gitu ketika kalian dapat. Saya cukup jelaskan secara garis besar ya. XP, apa itu? Dia model yang pendekatannya agile, tapi dia ekstrim gitu. Kenapa disebutnya ekstrim? Dia lightweight, efficient, low risk, predictable, scientific, fun way develop software. Ini cenderung pakai pendekatannya object oriented. Apa maksudnya? Beda itu kalau bikin satu apps yang sifatnya struktural, beda halnya kalau kita bikin satu software yang pendekatannya object oriented.
Kayak ibaratnya gini, objek oriented saya bisa mulai dari bikin satu model objeknya dan nantinya akan disatukan dalam satu aplikasi. Contoh, saya akan bikin aplikasi, kalau saya ibaratkan manusia ya, sebelum jadi manusianya, saya akan pilih tim. Tim akan ada yang ngoding di bagian kepalanya, ngoding di bagian kakinya, ngoding di bagian tangannya, ada yang ngoding di bagian jarinya, ada yang ngoding di bagian badannya. Sisanya nanti akan digabungkan. Bagaimana siklusnya itu sendiri? Kalau di siklusnya, dia mulai dari user story. Nah, ini ada user story, ada penting. User story itu apa? Kau akan mewawancarai orang, gitu ya, mewawancarai orang, dan kau akan pecah gitu. Story-nya itu menjadi sebuah fitur nantinya. Jadi, setiap story ini pasti sudah ada price-nya. Jadi, kalau satu fitur, harganya segini, lama pekerjaannya itu 5 hari. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang kadang teman-teman developer di luar nggak tahu. Bilang, Kak, berapa itu kira-kira harganya kalau bikin Kak website untuk berita? Ini yang kadang orang nggak tahu. Berapa kira-kira harganya itu kalau saya bikin website untuk absensi? Kalian akan siap ditanyakan hal-hal tersebut. Gitu. Masih harus siap ditanyakan hal-hal tersebut. Nah, kalau pertanyaannya, dari mana, bagaimana, dan berapa? Nah, itu kan dari mana kita bisa tahu? Ya, simple. Kalian ngukurnya dari fitur. Misalkan ya, saya bilang aplikasi website sekolah. Kita bercerita si aplikasi website sekolah. Usernya bilang, saya mau bisa Kak input berita di dalam, kemudian orang bisa baca beritaku, kemudian di dalam ada form untuk pendaftaran siswa kalau mau masuk ke sekolah, ada juga di dalamnya ada fitur untuk organisasi bisa menyampaikan kegiatan organisasinya. Nah, itu kita pecah itu, adik-adik. Berita satu fitur, gitu ya. Form register untuk siswa satu fitur. Form untuk pendaftaran siswanya satu fitur. Nah, baru kita pilih lagi. Form beritanya berapa hari kira-kira bisa diselesaikan? Oh, 3 hari saya bikin satu fitur. Misalkan ya. Kedua, untuk form pendaftaran siswanya, karena dia cuma menyimpan biasa, ini paling saya cuma butuh 1 hari. Gitu. Sudah ada berapa? 3 tambah 1 misalkan sudah ada 4 hari. Dan seterusnya. Pada akhirnya kalian akan dapat total dibangun aplikasinya ini, misalkan kalau saya total dari seluruh fitur, dia dapatnya adalah 25 hari. Gitu. Itu di luar testing. Jadi kalian tambah nih, testingnya misalkan saya butuh 10 hari. Jadi totalnya untuk bikin aplikasinya, saya butuh waktu 35 hari. Nah, baru kalian kali. Untuk red developer misalkan, 1 jam dia bekerja, dia digajinya kurang lebih $2,5. Nah, kalian kali itu. 1 hari orang bekerja itu maksimal untuk coder supaya aplikasinya nggak banyak bug, biasanya cuma 4 jam. Nah, 4 dikali dengan 35, kok kali dengan $2, segitulah harga aplikasinya bikin website sekolah yang tadi kita wawancarai. Gitu. Sekarang ya, diingat ya, begitu alur prosesnya. Jadi kalau besok kau ditanya, berapa harganya ini, aplikasi ini, ya kalian harus petakan dulu fitur-fiturnya apa. Gitu. Baru petakan satu fitur itu berapa hari bisa kalian kerjakan. Nah, pertanyaannya lagi muncul, dari mana saya bisa tahu, Kak, bahwa saya bisa kerjakan fitur-fitur berita dalam waktu 2 hari atau 3 hari. Nah, makanya penting di situ untuk praktis, adik-adik. Praktis, kalian berlatih, ngebuat satu fungsi, ngebuat satu fitur aplikasi yang sifatnya menyimpan data sama menarik view data, itu butuh beberapa jam. Seperti itu ya. Jadi, kalian yang ukur dirimu, gitu. Kalian ukur diri kalian sendiri, gitu. Tahu berapa kapasitas waktunya kalian untuk mengerjakan suatu proses. Gitu. Nah, di extend programming sama, kalian rencanakan, kalian desain, kalian bikin aplikasinya, kalian coding, uji gitu ya. Kalian uji aplikasinya. Jadi tahapannya dari planning, ini di sini ada user story ya. Gitu. Kemudian kalian desain, di sini akan ada gambaran prototipenya, kalian coding, kalian tes. Bayangkan hanya ada 4 nih proses. Dan ini bisa kembali ya, bisa mutar gitu. Jadi tes, planning, design, coding, tes, planning, design, coding, tes, planning, design, coding, sampai ini kelar dan software increment-nya, velocity computed-nya ini di-acceptance sama sudah diterima sama si
usernya. Gitu. XP kapan digunakan? Nah, kalau kalian keperluan berubahnya cepat, programmer cuma sedikit, 2-10 orang. Kemudian kalian bisa otomatis tes, kalian disarankan pakai XP. Kelemahannya apa di sisi XP? Requirement-nya mungkin tidak besar dan tidak lengkap gitu. Jadi harus setiap saat si developer ini akan bisa menerima perubahan, gitu ya. Kemudian kodenya detail awal dari simplicity dia perlu lebih didetailkan, gitu ya. Jadi kenapa dibilang didetailkan? Karena sebaiknya kalau kalian detailkan itu akan minimalisir gitu pengulangan yang terjadi. Nah, kemudian XP itu dia tidak punya dokumen formal ya. Jadi dia tidak punya dokumen formal pengembangan. Dokumentasinya itu adalah pada saat si user ini pertama kali ngoding. Gitu. Nah, adik-adik sekalian paham nggak kenapa kalian belajar di programming ada komentar? Saya nanya dulu. Anyone? Halo? Kalian paham kenapa mesti di programming kalian ada belajar tanda komentar? Saya nanya dulu. Kalian belajar ngoding sekarang sudah apa saja? Di semester berapa ini kan? Semester 3 ya? Halo? Halo, anyone? Lama. Halo, 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 halo. 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 Nope. Kalian tahu apa yang saya maksud dengan komentar? Kalian paham tidak yang saya maksud dengan komentar, tanda komentar? Komentar. Paham Ji, komentar di aplikasi? Yes, betul. Talia betul. Itu yang tanda garing-garing, yang garis miring. Gitu. Komentar itu adalah satu baris perintah, satu keterangan yang tidak akan dieksekusi sama nggak dieksekusi sama aplikasi. Gitu. Kalian belajar Pascal nggak? Halo, saya tanya dulu belajar Pascal? Belajar Kak. Belajar Kak. Sip. Ketika kalian belajar Pascal, misalkan nulis write, read, kemudian begin, end, itu kan semua dieksekusi toh. Nah, kalau yang nggak dieksekusi itu yang pakai tanda bintang ya, bintang garing atau garing. Tahu aja toh yang tanda bintang-bintang dengan garing? Itu artinya kalian baris perintah, kemudian nulisin satu kalimat di aplikasimu tapi tidak dieksekusi. Nah, betul, bintang garing. Nah, tahu nggak tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk dokumentasi. Jadi kalian kasihkan di situ tanda komentar, kalian akan tahu, oh ini fungsi untuk penambahan. Oh ini fungsi untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian. Jadi besok-besok ketika kalian buka aplikasimu kembali, kau baca kode aplikasimu, kau tahu, bilang, oh ini fungsi untuk penjumlahan, oh ini fungsi untuk penambahan. Dokumentasinya nih itu si programmer. Sekali lagi saya ulangi, tanda garing-garing, tanda bintang garing, pokoknya komentar yang kalian tuliskan di aplikasi itu adalah dokumentasi paling sederhana. Jadi kalau kalian tidak boleh dari sekarang bikin komentar di baris perintah aplikasimu, saya bilang cari mati, Ki. Gitu. Kenapa? Mungkin hari ini ataupun satu minggu ataupun 2 minggu kemudian kalian buka aplikasimu masih bisa paham. Tapi coba deh, kalian kembali lagi 2 tahun kemudian buka lagi aplikasimu. Saya yakin hanya Tuhan Mami yang tahu aplikasimu. Di awal yang tahu itu kau dan Tuhan. Selanjutnya itu cuma Tuhan Mami yang tahu kode aplikasimu. Ingat mini pesanku, kalian bakal dapat nanti. Jadi penting sekali untuk dokumentasi hal sederhana menuliskan komentar. Kita lanjut. ASD, Adaptive Software Development. Apa ini? Modelnya di Agile, diusulkan sama Jim Highsmith. Jadi time toolsnya pakai time boxing. Jadi dia akan organisir tim, belajar mandiri, kolaborasi juga antar orang. Gitu. Jadi timnya bisa belajar individu sama individu sama tim. Jadi dia lebih fokus ke pengembangan tim ya. Jadi dia mulai dari speculation, ada requirement yang mereka butuhin, kemudian mereka kolaborasi,
Kemudian ada learning yang mereka dapatkan. Jadi tim itu akan dapat satu ilmu yang sama-sama, bukan hanya di satu sisi orang yang pintar, tapi seluruh tim itu akan pintar. Kenapa? Karena mereka kolaborasi bareng. Siklusnya dia mulai dari adaptif cycle planningnya, jadi dia tahu kapan waktu delivernya dan definisikan dari satu set requirement-nya apa. Untuk tahap learning-nya sendiri, ASD ini dia review di komponen perangkat lunak. Sekali lagi komponen perangkat lunak. Tahapan learning-nya dia atur bagaimana feedback-nya sampai dengan hasil incrementalnya delivery. ASD itu dia akan review di komponen sampai dengan dia perbaiki kualitas perangkat lunaknya. Itu ya. Ini di siklus ASD. Jadi ingat tadi dia lebih fokus ke manajemen timnya dan learning-nya lebih baik. Kemudian ada DSDM. Kalau DSDM ini lebih ke arah menyiapkan kerangka kerjanya atau framework. Gitu ya, kerangka kerja. Nanti kalian akan dapat itu. Ada lagi namanya framework untuk bikin apps. Kalau website itu kalian mungkin belajar bikin mulai dari HTML, PHP, dan lain-lain. Itu kan full native, full dari awal. Framework kalian sudah disiapkan kerangka kerjanya, kalian tinggal ikuti kerangka kerjanya. Jadi lebih teratur gitu, model pekerjaannya. Disinilah dynamic system development. Gitu. Bisnis tadinya dia akan pelajari kebutuhan user itu lebih baik, fungsional modelnya, gitu. Dia akan cek kembali feedback, dia akan desain build iteration dan implementation-nya lebih diperbaiki. Siklusnya kurang lebih seperti ini. Jadi mulai dari apa namanya fungsional modelnya, desain produknya, implementatornya, visibility dari produknya, dan dia ini bisa kembali di setiap saat. Nah, bisa kalian dari sini bisa kembali ke sini, sini ke sini, ini ke sini. Bisa diperhatikan dari suatu saat kalau di sini ada masalah di desainnya, dia bisa langsung kembali di functional model. Implementatornya ada masalah, dia tidak perlu kembali ke visibility atau desain, dia langsung kembali lagi ke awal. Ini dia kalau siklusnya DSDM. Beda yang tadi ya, ini dia mutarnya satu proses baru kembali. Kalau ini enggak, di satu step bisa kembali. Nah, untuk di DSDM dia ada 3 tahapan. Kalau sebelum proyek dia akan cek dulu kandidat proyeknya yang mana sesuai dengan kebutuhan. Jadi ceritanya yang mana proyek terpenuhi, yang mana pembiayaannya sudah sesuai. Kemudian kalau di siklus hidup proyeknya, dia terdiri dari sub 5 tahapan. Dia baca dulu studi kelayakannya, gitu, studi bisnisnya, model fungsinya, baru dia rancang. Beda tadi ya, kalau tadi saya cari saja requirement-nya, kemudian dia rancang, gitu. Kalau ini enggak, dia cek dulu studi bisnis, dia cek dulu model fungsi, dia cek lagi biaya, ini layak enggak untuk diambil, dan seterusnya. Kemudian setelah model proyek, itu diambil yang lain. Wait ya. Oke, lanjut. Nah, di setelah proyek, ketika kita jalankan dia efektif ataupun efisien, ini diwujudkan dengan model perawatan. Gitu. Jadi ada peningkatan sampai dengan perbaikan DSDM. Intinya adalah kalau di DSDM, dia memperhitungkan apa namanya studi layak bisnis sampai dengan model fungsinya. Kalau ini udah cocok, baru dieksekusi dengan baik. Nah, subtahapannya kalau kelayakan ini tahapan di mana DSDM itu dinilai mulai dari prototipenya, rencana pembangunannya, ada resikonya, mitigasi resikonya. Studi bisnis ini lebih ke arah arsitektur sistemnya, jadi analisis untuk sisi bisnis dan teknologi yang terpakai. Nah, untuk fungsi itu dia baca dari identifikasi prototipenya, kemudian ada schedule jadwal yang dibikin dan ini disetujui dulu. Jadi misalkan saya sudah sebut nih 35 hari si klien oke, saya setuju, kita setuju jadwalnya, minggu pertama kita ngapain, kedua kita ngapain, dan seterusnya. Setelah itu desain dan build, di dalamnya ada mulai dari identifikasi desainnya, setujui jadwalnya, desain prototipenya, sampai kalian tinjau desainnya. Dan implementasi ada 4 hal. Ada disetujui dulu persetujuannya bahwa mereka udah setuju bahwa begini untuk kebutuhan aplikasinya. Kemudian di training kisi penggunanya, kita latih ya. Kemudian diimplementasi sampai dengan ada feedback ataupun ulasannya. Nah,
tekniknya sih ambil pendekatan di sisi Moskow ya, kalau ada namanya Moskow. Ini dia ada cara sampai dengan cara dengan model prioritas persyaratan di sisi aplikasinya, dokumentasinya. Moskow itu kepanjangan ya. Jadi Mas gitu, M-nya itu Mas, kemudian O-nya itu should, Q-nya itu cold, W-nya itu would. Ya, jadi mulai dari persyaratannya, kemudian dari apa namanya, persyaratan dari tuntutan bisnis, persyaratan dari sisi keberhasilan proyek, kemudian persyaratan dari sisi tuntutan bisnis yang tidak terpengaruhi, would, kemudian sisa waktu ataupun model pengembangan gitu, persyaratan sisa waktu dan model pengembangan. Nah, intinya di agile development kalian bisa lihat step-stepnya. Dia mulai dari adaptif, dia selalu tanya di sisi requirement-nya apa, kemudian kalaupun ada perubahan dia bisa kembali. Lihat tadi ya, dari DSDM, mulai dari ASDM dan lain-lain yang tadi, itu semua dia bisa kembali ke dalam satu proses. Kenapa? Tujuannya untuk ngecek kembali bahwa aplikasinya ini bisa adaptif dipakai. Jadi AM ini adalah agile modeling, ini adalah metode yang praktis ya, dokumentasinya juga enak untuk dipakai, dan ini juga yang saya pakai di perusahaannya saya gitu ya. Jadi kakak bikin perusahaan bareng tim startup itu sama, di dalamnya ini pakai pendekatan di agile metodologi juga gitu, dan ini yang saya implementasikan dan alhamdulillah kepake dengan baik dan bisa apa namanya memuaskan di sisi klien di penggunaan aplikasinya. Kemudian travel light, model-modelnya bisa kita simpan jangka panjang. Ketika kita mau cek kembali untuk kodenya itu tetap bisa dibaca kembali. Kemudian dia bisa adaptif. Nah, ada model pengembangan juga, ada namanya seperti Crystal. Crystal ini apa? Dia diperkenalkan sama Kaufman sama Hikesmith development. Dia lebih ke arah apa namanya, jalur kritis gitu. Jadi karena dia habisin waktu yang lebih, kita perlu ambil timing yang cukup panjang untuk membantu secara laring ataupun daring orang-orang yang ada di jalur proyek kritis. Apa itu? Mendekati masa timeline proyeknya harus selesai atau aplikasinya harus selesai. Gitu. Kalau karakteristiknya si Crystal, pendekatannya dia ambil model proses ke apa ya, aktual seperti proses keluarga gitu. Jadi berdasarkan karakteristik masalah, dia kasih saran, dia ambil refleksinya ke review dari kebiasaan kerja tim. Jadi dia review lagi kebiasaan kerjanya tim, bisa jadi beda-beda. Ada yang tim itu bisa kerjanya pagi, ada yang tim yang bisa kerjanya malam gitu. Dia selalu lebih murah dan cepat komunikasi. Kenapa? Karena dilakukan secara daring ya, daring online, manajemennya secara online. Kemudian proyeknya berkembang itu sesuai dengan ukuran dari tim. Apakah dia bisa ambil lebih besar ataupun lebih kecil, tergantung dari skop perkembangannya tim. Ada juga yang namanya RUP, Rational Unified Process. Nah, ini pengembangan software itu dipakai sama IBM, gitu ya. Dia pakai dari satu pendekatan roles, ya, yang modelnya konkret. Jadi dia bagi satu sistem aplikasi ini menjadi 4 model dengan metodenya iteratif berulang. Jadi ada analisisnya, dia desain, dia implementasi, kemudian pengujian. Kalian bisa lihat di situ tahapan coding gimana. Tidak dituliskan secara gamblang ya. Dia langsung masuk di tahapan desain. Jadi codernya itu yang mendesain, codernya juga yang coding. Nah, kalau di dunia apps itu sebaiknya dia dipisah antara yang mendesain aplikasi dengan yang coding. Gitu. Jadi tumpuannya kasihan di programmer itu nggak full. Mereka hanya ngelihat, oh begini model tampilannya, saya akan bikin kayak gitu. Ibaratnya gini, desainer dengan tukang berbeda itu. Arsitek dengan tukangnya berbeda Ki. Kalau di sini di RUP, Diatomi yang jadi arsiteknya, Diatomi jadi tukang. Kalau di apa namanya, pemodelan yang selama ini kepakai yang lebih bagus adalah arsitek ya, kerjanya arsitek, dia akan desain, rancang bangunan rumahnya itu kayak gimana nanti jadinya. Kalau programmernya ya dia tukangnya, dia akan susun batu batanya sama gitu. Dia kode aplikasinya sampai jadi halaman rumahnya dan seterusnya. Siklusnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi diperkenalkan dalam satu model apa namanya, pendekatan
dia cek persamaannya, dia konstruksi, kemudian kalau ada permasalahan ada proses peralihannya gitu. Jadi kalau di RUP ada 4 fase ya pengembangannya, ada inception, ada elaboration, ada construction, ada transition. Jadi inception ini identifikasi sistem yang mau dikembangkan. Elaboration dia lakukan model tahap desain lengkap dengan hasil analisisnya di inception. Construction ini tahap implementasi desainnya setelah ada pengujian hasil implementasi. Jadi dari sini elaboration masuk di construction itu mereka harus sudah punya pengujian hasil. Gitu. Kemudian dari construction masuk ke transition. Ada proses rollout, pelaksanaan pelatihan di sisi aplikasi. Nah, keuntungan kalau kita pakai RUP apa? Akses untuk pengembangan aplikasi itu lebih mudah, gitu ya, karena tim itu tahu pengetahuan dasarnya. Nah, kemudian penggunaan UML, nah ini ada istilah lagi UML, Unified Modeling Language. Ini nanti kalian dapat di rekayasa perangkat lunak ya, lebih detail. Kalau belajar Java, biasanya saya ngajarin ini juga, gitu kan. Ini pendekatannya basisnya objek. Kemudian ada pengulangan sampai dengan pengembangan softwarenya. Kalian tahu jalankan test case. Jadi test case ini ada contoh ujinya. Misalkan saya bikin halaman pendaftaran, saya akan uji. Misalkan halaman nama, bisa nggak nama saya input nomor? Nah, seharusnya kan nama cuman karakter huruf gitu. Nah, test case itu kayak gitu. Dan apa yang terjadi kalau saya input nomor? Apakah bisa nyimpan atau enggak? Contoh ya. Jadi sedetail itu yang mereka akan cek. Nah, kekurangannya untuk RUP apa? Dia hanya fokus di pemrograman berbasis objek. Nah, selama ini kalian belajar Pascal itu adalah sequential linear gitu. Jadi pendekatannya itu kalian bikin codingan itu mulai dari atas ke bawah, gitu ya. Itu sequential linear. Kalau pendekatan modelnya kita lakukan di sisi sequential linear, harus selesai dulu codinganmu di atas. Strukturnya kan kalau belajar Pascal, saya harus dulu bikin deskripsi variabel. Jadi var, nama itu string, var, nim itu integer. Nah, kau harus bikin urutan atas ke bawah. Kalau objek enggak, bisa jadi deskripsi itu ada di bawah. Proses utamamu ada di atas. Nah, kayak gitu dia. Nah, kekurangannya untuk pengembangan yang perangkat lunak yang lain juga itu dia pasti butuh waktu yang lebih lama dibandingkan Extreme Programming sama Scrum. Ini Scrum kita akan pelajari lebih lanjut ya. Jadi waktunya pasti lebih lama dibandingkan XP tadi. Nah, ada lagi FDD. FDD ini dipakai pertama kali sama Palmer tahun 2001. Dia pendekatannya mengacu sama pembuatan sistem yang pakai metode yang mudah dimengerti. Gitu. Jadi tekniknya dia fokus ke sini nih, di bagian problem solving. Jadi bisa dilihat problem solving. Kenapa? Supaya si stakeholder ini mudah mengerti dan dia bisa kontrol gitu di sisi pengembangan sistemnya. Si developer dia cukup kasihkan alat bantu untuk penyelesaian aplikasinya. Tim leader dan manajer proyek ini dia cuma kasih informasi pengembangan aplikasinya berdasarkan satuan waktu. Nah, siklusnya kalau di FDD kayak gini, tahu model overall modelnya, dia list fiturnya, dia rencanakan fiturnya per plan, jadi satu fitur itu dia akan kerjakan, kemudian dia desain dan build. Nah, desain build ini dia satu kesatuan. Nah, di sini akan ada iterasinya, di sini yang akan berulang. Ya, di sini akan berulang. Kalau tadi kan bisa kembali. Kalau ini enggak, step by step terponi yang di sini akan berulang. Nah, untuk di prosesnya FDD, dia mulai dari tahapan desain, bangun sistemnya, gitu ya. Kemudian dia cek kembali di sisi sistemnya, gitu ya, di sisi sistemnya. Kemudian sampai dengan bagaimana ketika mereka ngebaca gitu model pengembangan satu barang, tapi dia akan dibagi-bagi dalam grup-grup kecil. Contoh ya, contoh. Kalian lihat aplikasi macam Line, WhatsApp, gitu ya. WhatsApp itu atau Line dia akan pecah fiturnya. Pertama fiturnya pengiriman pesan. Nah, sampai dengan penerimaan pesan. Pengiriman dan penerimaan pesan itu dikerjakan sama satu tim developer yang berbeda. Satu tim lagi ada yang akan kerja
stiker contohnya, emoticon sama stiker. Kenapa? Bikin stiker itu nggak gampang ya. Mereka harus gambar lagi, sesuaikan apa ya, emosi dari si user. Sampai hari ini kalian bisa lihat kayak macam GIF yang muncul untuk stiker itu udah kepake. Contoh juga kayak di Facebook, contoh kepake juga kayak WhatsApp dan lain-lain. Feature listnya dia ada wardrobe-nya, tahu feature list, tahu apa yang sudah dibagi ke masing-masing timnya, sama bisa dilihat nanti sama sisi user sama sponsor untuk validitas kelengkapan datanya. Dia di plan by fitur, jadi dia cek per fitur, ya kemudian diatur dengan lama apa namanya jangka waktu pekerjaan dengan fiturnya, dan modelnya dia didesain per satu model fitur. Jadi ini desain fiturnya yang kadang makan waktu sampai 2 mingguan, 2 sampai dengan 2 minggu, 2 hari sampai dengan 2 minggu. Dalamnya itu ada desain, coding, unit test, code inspection, baru main di main build-nya. Nah, untuk proses trackingnya, pelacakannya, dia pakai model pendekatan di sisi 6 milestones. Gitu. Jadi ada tadi milestones yang ini, gitu ya. Jadi design, inspection, coding ada coding inspection, unit testing ada unit testing inspection, integration, code inspection, dan seterusnya. Gitu. Untuk karakteristiknya di sisi Calvert, dia ambil bahwa FDD ini baik digunakan kalau kalian punya developer itu 10 sampai 250 developer. Tadi beda ya, kalau XP sama yang lain itu kau cukup pakai misalkan kau punya developer itu sekitar 2 sampai 10. Nah, FDD kau pakai kalau kau punya developer atau programmer itu 10 sampai 250. Jadi kalau lebih dari 10 disarankan pakai FDD. Gitu. Kalian bisa lihat lah di Tokopedia itu programmernya ratusan orang. Tokopedia itu programmernya ratusan orang. Padahal halaman website yang dibikin itu adalah halaman untuk penjualan. Toh bisa dikerjakan sama satu orang. Tapi mereka hire programmer itu sampai 250-an orang. Kenapa? Implementasinya mereka pakai FDD. Mereka akan pecah. Halaman keranjang belanja dibuat sama tim developer sendiri. Halaman pembayaran dikerjakan sama satu tim developer sendiri. Halaman untuk produk dikerjakan sama satu tim developer sendiri. Jadi akan dibagi-bagi seperti itu. Nah, untuk siklusnya IM sendiri secara garis besar ya, kita udah tadi kenal FDD, kemudian ada kenal tadi ya RUP, gitu. Gabungan dari keseluruhan di AM, Agile Modeling, siklusnya fokusnya di sini. Bagaimana kalian bisa tahu initial requirement-nya atau kebutuhannya usermu, berdasarkan problemnya, kalian lakukan model iterasi pengembangan sistem di dalam. Mulai dari bahas modelnya, tesnya, kemudian codingnya, desainnya, dan semuanya itu direview. Bagusnya dia direview. Tapi biasanya tidak jadi suatu keharusan, dia sifatnya masih opsional. Kenapa? Karena dia bisa kembali ke satu step proses lainnya sebelumnya. Dan semuanya pakai iterasi ataupun perulangan untuk memastikan bahwa produk yang dibikin ini dia feasible atau memungkinkan menjawab permasalahan dari si pengguna. Nah, kelebihannya Agile apa? Kita bisa tingkatkan kepuasan klien, bangun sistemnya lebih cepat kalau dia punya requirement yang jelas, resiko kegagalannya juga lebih kecil, bangun sistemnya dengan ketika gagalnya kecil, otomatis juga kita punya biaya yang dikeluarkan juga kecil, kerugiannya kecil. Kelemahannya untuk Agile development ya ini, developernya itu harus jago. Aplikasinya itu harus jago. Kenapa? Dia harus siap dengan perubahan. Gitu. Ini ya, kelebihannya ini kekurangannya. Nah, titik tumpunya ya di pengembang aplikasinya atau developernya. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai Agile development. Jadi hari ini nggak ada hadiah, kalian bebas. Di sini nggak ada hadiah ya. Jadi kalian memahami dulu Agile development itu sendiri kayak gimana. Gitu. Sampai di sini, sekali lagi saya tanya, ada pertanyaan semuanya? Anyone? Tidak, Kak. Tidak ada? Pesanku, apa namanya, cobalah di googling itu tadi ya.
kayak desain sprint. Bisa kalian cari googling memang gitu supaya nanti nggak bingung kalau diimplementasikan. Yang kedua, cobalah register di Trello ya. Ada Trello. Jadi cari di Google Trello, Trello.com. Kalian cari itu, register karena minggu depan kita akan belajar itu. Kita akan belajar Trello minggu depan. Itu implementasi dari Scrum. Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, adik-adik sekalian, saya rasa kita cukupkan untuk Agile Development hari ini. Proses pengembangan sistem, manfaatnya, jenisnya, itu sudah saya sampaikan semuanya. Sisa kalian dalamin lebih lanjut dengan cara kalian baca kembali dan lihat urutan proses pengembangannya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kak, Trello kok kemarin dipakai di DE jadi register. Enggak apa-apa. Pakai itu aja Talia. Kan sisa bikin project baru saja gitu, untuk Trello-nya. Sip. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau sudah nggak ada, saya rasa cukup nih Pak Le. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adik-adik sekalian, tetap sehat semua. Semoga kita ketemu di kesempatan lebih lanjut. Ya. Dan semoga ilmu hari ini itu bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih semuanya. Thank you. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya.